Bismillah. Ada suatu dosa di mana dosa ini termasuk dari salah satu dosa-dosa besar. Tapi sayangnya, kebanyakan dari kita tidak mengetahui betapa besarnya dosa yang dihasilkan dari perbuatan ini. Sebelum saya membahas ke arah sana, saya pengen tanya, kira-kira bagaimana tanggapan kita, bagaimana respon kita terhadap jika ada seseorang anak, a'udzubillah, berzina dengan orang tuanya? Tentu sangat buruk, kita mencelanya, kita mencacinya mungkin. Bahkan kita mungkin sampai menyumpah serapah dan sebagainya. Intinya sangat hina lah ya di mata kita. Yang kedua, bagaimana kira-kira respon kita terhadap orang yang melakukan pembunuhan, yang dibunuhnya seorang muslim? Tentu sama juga dengan yang pertama tadi. Apalagi dosa-dosa besar yang lainnya. Berzina, durhaka kepada orang tua, berbuat riba, melakukan pembunuhan. Apalagi dosa-dosa besar selain syirik. Semua dosa-dosa besar tadi, itu dosanya lebih kecil dibandingkan dosa meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur, itu bagi kebanyakan orang yang saya lihat itu dianggap seperti ya biasa saja meninggalkan sholat. Dalam satu hari dia tidak sholat wajib satu kali pun, itu baginya biasa-biasa saja. Tapi coba kita tanya terhadap orang itu, bagaimana tanggapannya terhadap seseorang yang melakukan perbuatan zina dengan orang tuanya? Pasti responnya, wah begini, dicaci, dicela, jijik dan sebagainya. Tapi tanpa sadar dia telah melakukan perbuatan dosa yang jauh lebih besar dari perbuatan dosa yang dicacinya. Meninggalkan sholat wajib satu kali saja tanpa uzur, itu dosanya sangat besar. Sampai-sampai para ulama itu khilaf dalam masalah status orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Dia mungkin malas untuk sholat, akhirnya tidak sholat, tentang statusnya dalam Islam. Ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan dia termasuk cuma fasik. Terlepas dari perdebatan itu, status kamu itu diperselisihkan loh oleh para ulama. Tetapi kalau untuk orang yang meninggalkan sholat karena dia menganggap sholat itu tidak wajib, sholat itu tidak ada, itu ulama sepakat bahwa statusnya keluar dari Islam, kafir. Bahkan ada neraka khusus bagi orang-orang yang meninggalkan sholat sewaktu di dunia. Namanya neraka Saqar. Kelak orang-orang di dalam surga akan bertanya kepada orang yang berada di dalam neraka Saqar, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak melaksanakan sholat. Khusus nerakanya. Jika sebelumnya kamu tidak mengetahui betapa besarnya dosa meninggalkan sholat tanpa uzur itu, nah sekarang jika kamu telah mengetahuinya, maka apa lagi yang membuat kamu untuk tidak melaksanakan sholat? Sholatlah. Mulai berangsur-angsur. Jika seandainya kamu orang yang terbiasa meninggalkan sholat, benar-benar tidak sholat sama sekali, jika belum sanggup untuk berjamaah 5 waktu di masjid, it's okay. Sholat di rumah dulu tidak apa-apa. Bukan berarti kamu harus langsung sholat 5 waktu di masjid. Tidak harus kamu langsung harus melaksanakan sholat sunnah rawatibnya 12 rakaat yang muakkad. Yang wajib dahulu kita belajar untuk melakukannya secara berangsur, secara pelan-pelan, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Barakallahu fikum.